Shalom teman-teman teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Sebelum kita beribadah, bersama-sama kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Pelkat PT. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan Engkau masih menyayangi dan memberkati kami sehingga kami boleh merasakan hari baru anugerah Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang boleh memberkatinya dari awal sampai pada akhirnya, sehingga firman-Mu yang boleh kami dengar nanti bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 73 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Mazmur 73 ayat yang ke-21 sampai ke-28 yang berkata, "Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu, Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku
Aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Untuk merespon Mazmur, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 438, Apapun Juga Menimpamu. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Petra. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat datang dalam ibadah Melkat Persekutuan Teruna, di mana pada hari ini saya akan membawakan khotbah dan firman Tuhan akan terambil dari surat Petrus yang pertama, pasal 1, di ayatnya yang pertama sampai dengan ke-12. Mari teman-teman kita buka Alkitabnya dari surat Petrus yang pertama, pasalnya yang pertama di ayat 1 sampai dengan 12. Kalau teman-teman sudah membukanya, mari kita satu dalam doa. Kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam ibadah hari ini dan dalam khotbah hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih karunia Bapa yang menyertai kami dan memampukan kami Bapa dalam hari-hari kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus masih memberikan kami kekuatan dan kesempatan untuk kembali beribadah pada-Mu Tuhan Yesus pada hari ini. Dan biarlah Bapa, kiranya firman yang disampaikan pada hari ini dapat berkenan dalam hidup kami dan memimpin kami Bapa dalam hidup yang lebih benar lagi Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu memimpin dan menutup bungkus kami Bapa, agar kiranya kuasa jahat tidak akan mengganggu kami Bapa untuk beribadah pada-Mu Tuhan Yesus. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang terkasih. Oleh Bapa, amin. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab kita yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang pertama sampai ke-12, dan kakak akan membaca firman Tuhan dan diikuti oleh teman-teman di rumah. Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka.
yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Terpujilah Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini. Dan mungkin sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, teman-teman, kakak ingin menjelaskan tentang kitab 1 Petrus ini. Jadi kitab 1 Petrus ini dikenal sebagai surat pengharapan yang penuh sukacita yang ditulis oleh Rasul Petrus untuk para orang-orang pendatang yang tersebar di wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitania, dalam rangka memberi semangat, kekuatan, dan pendampingan untuk jemaat Kristen yang mengalami berbagai pergumulan, penderitaan, dan kesusahan di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya akan Allah. Nah, jadi oleh karena itu Rasul Petrus ingin membuka pemahaman orang-orang percaya tentang penderitaan di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya. Yang artinya Rasul Petrus ingin mengajak semua orang percaya untuk memahami bahwa mereka yang mengalami penderitaan karena kebenaran di tengah hidupnya pasti akan senantiasa diberkati oleh Allah. Nah, menariknya teman-teman, di sini kita banyak menemukan kata-kata penderitaan ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sudah memahami apa itu penderitaan. Jadi mungkin sedikit kakak jelaskan makna penderitaan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi penderitaan itu adalah keadaan yang menyedihkan atau keadaan sulit yang harus kita tanggung. Nah, jadi keadaan sulit dan menyedihkan yang harus kita tanggung ya teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa dari teman-teman di sini yang pernah mengalami penderitaan atau tekanan atau sedang mengalami itu. Gitu. Jadi berbagai macam ya penderitaan yang kita alami dan berbeda-beda mungkin setiap orangnya. Tapi kakak telah mengumpulkan beberapa contoh dari penderitaan dari generasi milenial saat ini gitu, termasuk kakak mungkin ya generasi milenial. Jadi generasi milenial saat ini banyak memiliki ekspektasi atau punya harapan besar untuk masa depan atau impiannya. Jadi nggak jarang ekspektasi itu datang dari diri sendiri ataupun dari lingkungan sekitar seperti orang tua, sahabat, atau teman terdekat kita. Jadi sehingga membuat penderitaan dan tekanan untuk diri kita sendiri ketika kita tidak bisa mencapai ekspektasi itu, tidak bisa mencapai impian itu. Nah, contohnya seperti apa? Misal mungkin contohnya seperti orang tua kita ingin selalu kita punya nilai bagus di sekolah, di setiap mata pelajarannya. Padahal kita cuma menguasai beberapa bidang saja kayak gitu. Jadi kita melakukan segala cara supaya misalnya kita mendapatkan nilai bagus, supaya kita dapat nilai bagus, kita akhirnya mencontek. Jadi supaya kita terhindar dari hukuman itu. Dan mungkin ada lagi teman-teman, ketika kita melihat teman-teman sepermainan kita mempunyai barang-barang yang keren atau kendaraan yang mewah, sehingga menimbulkan kecemburuan dan keinginan yang kuat supaya kita ingin memiliki barang yang keren dan mewah tersebut. Sehingga kita meminta dan menuntut kepada orang tua supaya bisa membelikan barang-barang tersebut. Nah, ketika orang tua kita tidak bisa mengabulkan keinginan kita, akhirnya membuat tekanan pada diri kita, membuat penderitaan pada diri kita. Kenapa kawan-kawan saya bisa, tetapi saya nggak bisa, kayak gitu. Nah, tapi kita nggak berpikir, apakah orang tua kita sedang menghadapi kesulitan yang lain atau punya kebutuhan yang harus dipenuhi untuk keluarga kita. Nah, itu contoh-contohnya ya teman-teman. Mungkin ada juga untuk sekarang ini di sekolah ya teman-teman, yang nggak tahu. Teman-teman mungkin sekarang sekolah dari jam 7 pagi sampai dengan sore jam 4 atau jam 5 sore gitu. Jadi ketika jam sekolah itu yang terlalu lama, teman-teman udah capek dan jenuh. Karena 6 hari diisi dengan kegiatan yang itu-itu aja, belajar dan lain-lain. Itu semua kegiatan yang dilakukan di sekolah. Terus ketika pulang teman-teman punya seabrek pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan besok harus dikumpulkan. Nah, jadi sehingga membuat teman-teman jenuh dan menderita melewati waktu-waktu seperti itu. Ada lagi, galau dengan lawan jenis. Mungkin teman-teman nih sekarang sedang mengalami masa pubertas. Gitu. Mungkin teman-teman mulai ada rasa suka dengan lawan jenis teman-teman, tapi perasaannya tidak direspon. Jadi membuat teman-teman galau. Ya, teman-teman bisa memahami itu sendiri ya. Tidak perlu dijelaskan. Jadi teman-teman, pertanyaannya, apakah Allah membiarkan kita mengalami penderitaan? Seperti yang kita tahu, mungkin belakangan ini banyak terjadi musibah ya. Contohnya yang saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Dan apakah Tuhan membiarkan itu terjadi?
Teman-teman, Tuhan tidak tidak sekalipun meninggalkan kita, dan tidak ada satupun yang terjadi di dalam hidup kita tanpa izin dari Tuhan kita yang luar biasa. Tapi jika pertanyaannya itu dibalik, apakah selama ini kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan atas kita, atas hidup kita nih, untuk kita? Nah, kita pernah bersyukur nggak dengan apa yang sudah kita miliki? Nah, itu pertanyaannya sekarang. Jadi ketika kita bertanya, apakah Tuhan membiarkan kita menderita? Jawabannya Tuhan nggak pernah membiarkan kita menderita, tapi Tuhan mungkin mengizinkan pergumulan itu terjadi dalam hidup kita untuk membuat kita sadar. Dan Tuhan juga mungkin ingin menguji kesetiaan kita dan iman kita lewat pergumulan dan penderitaan yang kita lewati. Apakah kita inilah setia dan layak di hadapan Tuhan? Tuhan tidak akan membiarkan kita menderita sendirian, teman-teman. Tuhan tidak akan mengizinkan penderitaannya dan pergumulannya melampaui batas umatnya. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan pergumulan itu tidak bisa kita lewati. Pasti pergumulan itu bisa kita lewati. Tinggal kembali ke diri kita sendiri. Apakah setiap kita melewati pergumulan itu kita membuka hati dan berserah kepada Tuhan atas pergumulan yang kita hadapi? Nah, banyak kali kita temuin ya teman-teman, baik di diri kita ataupun di orang lain, ketika menghadapi pergumulan dan kita menyerah atas pergumulan itu, kita balik menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kok ini terjadi? Tuhan, kenapa kau biarkan hal ini terjadi pada saya? Nah, itu banyak terjadi di kehidupan kita manusia ya teman-teman. Jadi dari pernyataan seperti itu, kita meremehkan Tuhan. Kita tidak berserah penuh atas apa yang terjadi di hidup kita kepada Allah. Nah, mulai sekarang mari teman-teman kita lihat sisi baik atas setiap yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita buka pemahaman di kepala kita seperti ini. Jadi terima kasih Tuhan atas pergumulan yang bisa saya lewati hari ini. Saya tahu saya tidak akan mampu melewati pergumulan ini tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Atau mungkin teman-teman bersyukur seperti ini ketika menghadapi pergumulan. Tuhan, saya sadar selama ini saya jauh dari Engkau. Saya terlalu terpukau dengan kebahagiaan sesaat di dunia ini, sehingga saya lupa atas apa yang selama ini saya miliki dan Engkau beri lewat hidup saya. Nah, jadi lewat pergumulan ini kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan membantu kita untuk buka jalan dan melewati pergumulan ini. Dan kita juga harusnya bersyukur atas setiap pergumulan yang terjadi di dalam hidup kita. Karena Tuhan ingin kita terus setia. Tuhan ingin kita baik, kita naik level, dan Tuhan ingin memperhatikan kita. Tuhan terus memperhatikan kita. Bisa dibaca di 1 Petrus 1 ayat 3-9 tadi teman-teman. Jadi kita harus bersyukur karena pergumulan yang kita hadapi, dan malahan kita tetap setia kepada Tuhan karena pergumulan hidup kita. Karena Tuhan melihat kemurnian dan ketulusan hati kita kepada Tuhan. Tidak hanya sebatas kita menerima berkat aja, tapi ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan apapun, kita tetap setia kepada Tuhan. Jadi untuk pergumulan yang kita lewati saat ini, apapun itu mari ucapkan syukur dan berserah kepada tuntunan Tuhan saja. Karena teman-teman, dengan iman sebesar biji sesawi saja kita bisa memindahkan gunung. Itu ada di Matius 17 ayat 19-20. Kalau iman kita kuat, dasar kita kokoh, yakinlah kita mampu melewati rintangan berat di hadapan kita. Jadi teman-teman jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah. Mari kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita punya Allah yang hebat. Untuk apa kita merasa kekurangan, untuk apa kita merasa lemah? Karena kita punya Allah yang luar biasa. Jadi teman-teman, firman hari ini mengingatkan kita bahwa tidak ada hal yang mustahil bila kita berserah kepada Allah. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu bahwa hidup kita kedepannya akan lebih berat daripada hari ini. Tapi Tuhan mau kita bangkit. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan selalu. Jangan patah semangat. Hidup bukan cuma untuk hari ini, masih ada hari esok yang lebih baik. Bercita-citalah setinggi mungkin, tapi jangan menyerah ketika impianmu tidak terwujud. Jangan menyerah dengan keadaan, mari bangkit dari keputusasaan. Karena Tuhan Allah menyertai kita sampai di kehidupan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita di doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Dalam doa syafaat ini kita satukan hati kita. Mari berdoa.
teman-teman, kita akan menyelesaikan ibadah ini dan teman-teman menghadapi situasi dan kondisi yang seperti ini di tengah berbagai penderitaan dan pergumulan kita. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan karena kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Jadi teruslah bersyukur, teruslah menyerahkan diri kepada Tuhan karena Tuhan ingin melihat kemurnian dari hati kita. Nyanyian pengutusan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Teman-teman, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.